Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mampu istiqomah di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya istiqomah itu para jamaah sangat berat. Jarang orang yang mampu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Jarang orang yang mampu istiqomah di dalam menuntut ilmu. Karena beratnya masalah istiqomah ini, lihat apa janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu istiqomah. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka tak melakukan istiqomah, kemudian mereka istiqomah. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Kita lanjutkan kajian kita kembali para jamaah, yaitu membahas 54 kaidah kitab tauhid. Sekarang kita masuk ke kaidah 15. Kaidah yang ke-15, kullu syai'in la yaqdiru alaihi illallah fatalabuhu min ghairillahi ta'ala syirkun akbar. Segala sesuatu yang tidak ada yang mampu memberikannya kecuali hanya Allah, maka meminta sesuatu tersebut kepada selain Allah termasuk syirik besar. Jadi apa saja yang tidak ada seseorang yang mampu memberikannya kecuali hanya Allah, memintanya kepada selain Allah termasuk syirik besar. Contohnya misalnya kita minta hujan. Minta hujan, datang ke kuburan Tuan Guru. Wahai Tuan Guru yang sudah meninggal, tolong turunkan hujan. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Tidak ada yang mampu menurunkan hujan. Maka ketika kita meminta hujan kepada orang yang sudah mati, atau pada pohon keramat, atau patung, atau pada makhluk yang masih hidup,
maka itu masuk dia bab syirik besar. Makanya lihat para sahabat alaihi wassalatu wassalam, para jamaah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada yang datang ke kuburan Nabi untuk meminta kepada Nabi yang sudah meninggal dunia agar Nabi menurunkan hujan, atau minta Nabi agar Nabi minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Enggak ada. Bahkan datang kepada siapa? Ki Abbas. Minta kepada Abbas agar Abbas ini berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ya, enggak ada yang datang ke kuburan. Karena apa para jamaah? Yang menurunkan hujan hanya Allah. Tidak ada yang menurunkan hujan kecuali hanya Allah. Ketika hanya Allah yang mampu melakukannya, kemudian kita minta kepada selain Allah, maka itu masuk di syirik besar. Menolak mudarat. Ya, kita meminta perlindungan kepada benda mati, kuburan, atau minta rezeki misalnya. Siapa yang memberikan kita rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang datang minta rezeki ke pohon keramat. Ya, berdoa di sana. Datang ke kuburan minta rezeki. Padahal enggak usah banyak-banyak dia minta padanya. Seandainya dia minta sebutir beras saja, itu penghuni kuburan tidak akan bisa memberikannya. Karena pada hakikatnya yang butuh kepada mereka bukan mereka yang butuh kuburan itulah yang butuh kepada mereka. Bukan mereka yang butuh kepada penghuni kuburan. Orang mati tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat pada jamaah. Namun kita yang masih hidup, orang-orang mati butuh kepada kita. Butuh apa kita? Butuh doa kita. Ya. Makanya sungguh aneh orang-orang minta rezeki pergi ke kuburan. Ya. Minta obat cerdas, obat pintar, pergi ke kuburan. Ada di kampung tiang para jamaah. Dia pengen cucunya cerdas, pergi ke kuburan, pulang-pulang kesurupan. Ya, akhirnya teman yang meruqyah dia, kenapa anak bapak bisa kesurupan? Habis minta obat pintar tadi. Di mana? Di kuburan. Ya, dikerjain sama teman ini. Artinya dicandain sama teman ini, mau pintar, makanya suruh rajin-rajin belajar. Di iklan itu kan begitu. Jadi mau pintar ya belajar caranya. Bukan datang ke kuburan. Ya. Begitu juga dengan apa? Agar tanaman-tanaman kita ini menjadi bagus. Padi-padi kita menjadi bagus. Tanaman cabenya juga bagus. Ini tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya siapa? Allah. Maka meminta sesuatu yang bukan kepada makhluk, meminta sesuatu kepada makhluk yang hanya Allah yang mampu melakukannya, itu termasuk di syirik besar. Ya. Apa kata Syekh di sini? Ketika menyebutkan kaidah yang ke-15 ini, segala sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya atau memberikannya kecuali hanya Allah, maka meminta sesuatu tersebut dari manusia atau dari makhluk, itu termasuk bab syirik besar. Li'annahu hina izin yakun ibadatan. Karena ketika dia meminta kepada selain Allah, berarti dia menyembahnya. Sedangkan ibadah itu murni hak siapa para jamaah? Hak Allah. Ya, ibadah itu murni hak Allah. Ya, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ada ya seorang mahasiswa ya dari universitas, ya, bukan kalangan kita. Suatu hari datang nanya tentang hukum berdoa, ya Allah, wahai Rasulullah, turunkan hujan. Kenapa orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi mengatakannya syirik? Ya, kenapa saya dengar kalian mengatakan itu syirik? Itu tidak dibolehkan. Ya Allah, ya Rasulullah, turunkan hujan. Kan Rasulullah bagus. Ya. Akhirnya saya tanya dari dia, apakah Rasulullah mampu menurunkan hujan atau tidak? Kata dia tidak. Yang menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa digandengkan kalau begitu? Kenapa digandengkan Allah dengan Rasulnya dalam masalah yang hanya Allah yang mampu melakukannya? Seharusnya kalau hanya Allah yang mampu, kita hanya minta kepada Allah. Ya, ini dia meminta kepada Rasulullah juga digandengkan, walaupun digandengkan para jemaah. Itu tetap hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena hanya Allah yang mampu.
Rasulullah tidak mampu menurunkan hujan. Ya. Li'annahu hina izin yakunu ibadatan. Karena ketika kita meminta kepada makhluk yang hanya Allah yang mampu memberikannya, itu bagian dari ibadah. Minta itu bagian dari ibadah. Dan memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, itu masuk di hukumnya apa? Syirik. Ya. Ibadah itu murni hak Allah para jamaah. Ketika kita memberikan ibadah itu kepada selain Allah, maka itu hukumnya syirik. Kita minta rezeki kepada patung. Sedangkan yang memberikan rezeki adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika meminta rezeki kepada patung, maka itu bagian dari syirik. Syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyetarakan kedudukan Allah dengan kedudukan makhluk. Baik di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita tahu misalnya Allah memberikan kita rezeki. Kita minta kepada makhluk rezeki. Berarti otomatis kita menyamakan kedudukan Allah dengan makhluk tersebut dalam masalah memberikan rezeki. Jadi kita samakan. Allah kedudukannya lebih tinggi daripada makhluk. Ya, makhluk rendah di bawah, Allah di atas. Ketika kita meminta rezeki kepada makhluk, ya, kedudukan Allah kita rendahkan, turunkan. Kita naikkan kedudukan makhluk sehingga setara kedudukan Allah dengan makhluk, atau bahkan kedudukan Allah lebih rendah di hati kita. Karena apa? Berharap kepada makhluk tersebut. Itulah yang disebut dengan apa? Syirik. Kaman yasta'inu aw yasta'izu aw yastaghisu bi ghairillahi ta'ala fima la yaqdir alaihi illallah ta'ala. Sebagaimana minta tolong atau berlindung kepada selain Allah dalam hal yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Kita berlindung dari bencana misalnya. Minta perlindungan kepada pohon keramat. Minta perlindungan kepada dukun agar diberikan jimat agar kuat, tahan banting, nggak mati. Ya. Berarti itu namanya apa? Syirik. Karena yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanya Allah para jamaah. Ya. Seandainya Allah berkehendak kita mati, kita akan mati. Ya, walaupun hanya jatuh, ya artinya walaupun hanya duduk nyantai sambil ngopi. Kalau Allah bilang mati, mati. Ya. Namun seandainya Allah tidak berkehendak kita mati, walaupun manusia berkumpul untuk mencelakakan kita, mereka tidak akan mampu mencelakakan kita kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faman yasta'izu aw yastaghisu aw yasta'inu bil amwat fa huwa astakbar. Begitu juga orang-orang yang minta tolong dan minta perlindungan kepada orang-orang mati. Ini termasuk syirik besar. Orang mati tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat pada jemaah. Ya. Orang-orang mati sudah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bukan kita yang butuh pertolongan dia, namun merekalah yang butuh pertolongan kita. Mereka butuh doa kita. Ya. Mereka butuh kita datang ke kuburan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Ini orang mati. Bukan sebaliknya, orang hidup, ya, orang mati tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak bisa juga memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka bahkan mengatakan orang-orang mati ini kami tidak menyembah mereka. Mereka hanya kami minta agar memberikan kami syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mereka. Ya. Bahkan mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah orang-orang mati. Kami hanya apa? Berharap orang-orang mati yang soleh ini bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Itu kata mereka. Ya, padahal orang mati tidak bisa mendengar para jamaah. Ya. Seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan permintaan kita juga para jamaah.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Jika kalian minta kepada orang-orang mati, ya, kepada pohon keramat dan yang lainnya, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar, orang-orang mati yang kita mintain ini mendengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan permintaan kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ayat yang 13 sampai 14. Ya. Wa man yasta'in aw yastaghisu aw yasta'izu bil ahya fima la yaqdir alaihi illallah fa huwa syirkun akbar. Begitu juga orang yang minta tolong, ya, dan berlindung kepada orang hidup dalam masalah yang hanya Allah yang mampu melakukannya, termasuk syirik besar. Di sini ada 3 permasalahan para jemaah. Pertama, meminta tolong atau minta berkah atau minta perlindungan kepada orang yang mati. Ini syirik besar. Yang kedua, kepada orang yang hidup, namun dalam masalah yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Ini termasuk apa? Syirik besar. Ya, misalnya musim kemarau, dia berharap hujan bisa turun, akhirnya nyari pawang hujan misalnya. Ini ada pawang hujan ini, dia bisa ngatur hujan semau-mau dia. Hujan turun, katanya. Jadi cari pawang hujan, minta agar pawang hujan menurunkan hujan. Ini masuk dia syirik besar. Karena apa para jamaah? Walaupun orang yang kita minta ini orang hidup, namun dalam masalah yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Enggak ada manusia yang mampu melakukannya. Berarti masuk syirik besar. Ya. Adapun kalau kita meminta perlindungan atau minta tolong kepada makhluk yang dia mampu melakukannya, maka itu hukumnya apa? Mubah, dibolehkan. Jadi ada 3 permasalahan di dalam bab ini. Pertama, minta kepada orang yang sudah mati, itu masuk dia syirik besar. Yang kedua, minta kepada orang yang hidup dalam masalah yang hanya Allah yang mampu melakukannya, seperti menurunkan hujan, minta berkah, ya, dan yang lainnya. Ini masuk dia syirik besar. Yang ketiga, minta kepada orang hidup yang dia mampu melakukannya, ya, dia mampu untuk melakukannya, maka ini hukumnya apa? Boleh. Misalnya kita punya barang ini, ya, lagi berdiri di pinggir jalan, barangnya berat, ya, minta tolong kepada dia, ya, Pak bisa minta tolong nggak, angkatkan barang ini, maka itu hukumnya apa? Boleh, karena dia mampu melakukan. Ya, ini 3 pembahasan yang disebutkan di dalam kitab ini. Begitu juga kaman yakunu a'udzubika ya fulan minasyaiton. Begitu juga termasuk dia bab syirik di sini adalah kita berlindung kepada seseorang dari setan. Saya berlindung kepadamu dari gangguan setan. Ya, ini masuk dia syirik besar. Masuk dia syirik. Karena yang melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita berlindung kepada dukun dari gangguan jin. Ya, dukun tidak bisa melihat jin. Ya. Dan dukun juga tidak bisa menolak mudarat. Yang menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza kulluhu minasyirkil akbar. Ini semuanya termasuk syirik besar, kata Syekh. Ya, li'annaha fi umurin la yaqdiru 'alaiha illallah, karena dalam masalah yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki kepada orang yang meninggal dunia. Orang meninggal dunia tidak bisa memberikan kita rezeki. Bahkan kita minta sebutir beras tidak akan bisa diberikan. Bahkan mereka tidak mendengarkan ucapan kita. Bagaimana mungkin mereka bisa mengabulkan permintaan kita? Maka masuk dia bab syirik besar. Minta rezeki kepada orang yang hidup, ya, atau minta agar orang-orang yang hidup ini, ya, bisa menjadikan tanaman kita menjadi subur, ya, misalnya disempru-sempru tanaman kita itu, ya. Ini termasuk apa? Syirik besar. Kalau dia berdoa, kalau nyemprot misalnya, ya itu dalam hal yang dia mampu, ya, itu hanya sebab. Ya, namun yang memberikan manfaat dan mudarat itu, menolak mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan para jemaah. Apa kata beliau? La yu'rafu an ahadin min a'immatil muslimin annahu jawaza mutlaqal istighosah bi ghairillahi ta'ala. Tidak pernah diketahui dari salah satu ulama-ulama kaum muslimin, ya, bahwasanya mereka membolehkan minta tolong kepada selain Allah dalam hal yang hanya Allah yang mampu melakukan. Tidak ada. Bahkan inna nabiyya lam yasra' li ummatihi an yad'u ahadan minal amwat. Bahkan Nabi tidak pernah mensyariatkan bagi umat-umatnya agar umat-umatnya meminta atau berdoa kepada orang-orang mati. Bahkan itu pun para nabi, seandainya mereka juga para nabi. Jadi nggak boleh kita meminta kepada nabi yang sudah meninggal dunia. Ya, kalau dia masih hidup, dalam hal yang dia mampu, boleh kita minta tolong. Ya, wala solehin, nabi saja tidak boleh, apalagi orang-orang soleh selain nabi. Nabi derajatnya lebih tinggi. Wala ghairihim, dan tidak juga kepada selainnya, entah lapas istighosah atau yang lainnya, tidak boleh. Ya, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga menyebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa, la yud'a illallah, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Doa itu bagian ibadah, enggak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Wa innal umura allati la yaqdiru illallah la tutlab illa minhu. Segala sesuatu yang tidak ada yang mampu memberikannya kecuali hanya Allah, maka tidak boleh kita minta kepada siapapun dari makhluk ini. Ini kaidahnya para jemaah. Kecuali kalau dia mampu memberikannya, ya, minta uang misalnya 10.000, ya, mampu dia, 100.000 mampu manusia kalau dia punya uang, ya, maka boleh. Tapi minta dipanjangkan umur, tolong panjangkan umur saya misalnya. Ya, yang memanjangkan umur kita siapa? Allah. Maka tidak boleh. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan para jemaah. Syekh di sini mengatakan al-isti'anatu awil isti'azatu bi ghairillahi ta'ala fi ma yaqdiru alaihi al-makhluq jaizun bisyuruti taliyah. Minta tolong dan minta perlindungan kepada selain Allah dalam masalah yang mereka mampu melakukannya. Jadi kita minta tolong, minta perlindungan kepada selain Allah atau kepada makhluk yang makhluk itu mampu melakukannya. Itu hukumnya boleh dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama para jamaah, an yakuna hayyan la mayyitan. Orang tempat kita minta tolong harus hidup, bukan mati. Ya. Orang tempat kita minta tolong ini harus hidup, bukan orang mati. Ya, misalnya datang kita ke kuburan orang soleh, wahai orang soleh, tolong punggungan kita gabahta, misalnya. Mungkin kan para jamaah. Ya, jadi syaratnya harus hidup. Kita minta tolong angkatkan barang saya, angkatkan lemari saya. Ya, dia harus hidup. Enggak boleh orang mati. Yang kedua, an yakuna hadirun la ghaiban. Dia ada bukan gaib. Ya, misalnya kita teriak-teriak. Ya, kita tahu orangnya di Jakarta. Wahai Tuan Guru Fulan, tolong bantu saya ngangkat barang ini. Bantu saya ngangkat barang yang ada di hadapan saya ini. Tuan gurunya lagi di Jakarta, lagi ngopi. Mana dia bisa membantu kita? Kalau dia di depan, ya bisa saja kita minta tolong agar dibantu ngangkat barang. Jadi harus hadir bukan gaib. Ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, an yakuna qadirun la ajizan. Dia harus apa? Mampu bukan lemah. Dia harus mampu melakukannya. Ya. Bukan lemah. Barulah syarat-syarat ini kalau terkumpul, maka boleh kita minta tolong kepada orang yang hidup dalam masalah dia mampu melakukan. Ya. Apabila salah satu atau tiga syarat ini hilang,
maka tidak boleh kita minta tolong kepada makhluk yang hidup dalam masalah dia sesuatu yang mampu untuk dilakukan oleh rata-rata makhluk. Ya, ini syaratnya para jemaah. Kemudian sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-16 para jemaah. Kaidah yang ke-16 adalah ad-du'a ibadatun wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun akbar. Doa itu bagian dari ibadah dan memalingkannya kepada selain Allah termasuk syirik besar. Karena memang Rasulullah SAW menyebutkan para jemaah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, begitu juga oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah itu para jamaah sekali lagi murni hak Allah. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Ibadah itu murni hak Allah, tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Makanya orang yang berdoa kepada Nabi, bahkan kepada malaikat, itu dia masuk dia bab syirik walaupun mereka dekat dengan Allah. Kenapa para jamaah? Karena doa itu bagian ibadah itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Ya. Doa ada dua macamnya para jemaah. Para ulama membagi doa itu dengan dua bagian. Ya. Pertama doaul ibadah. Doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Segala ibadah yang kita kerjakan itu namanya doa para jemaah. Kita sholat itu secara bahasa doa. Kita zakat, doa. Ya. Kita sedekah, doa. Ya. Kita puasa, itu doa. Jadi doa itu ada dua, doaul ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua ada doaul mas'alah. Doa masalah. Masalah itu minta. Ya. Ini misalnya, ya Allah, ya masukkanlah saya ke dalam surga. Ini doa masalah. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang halal. Ini doaul masalah namanya. Jadi doa itu ada dua. Pertama doa ibadah. Segala ibadah yang kita kerjakan itu masuk dia doa. Karena doa itu pada dasarnya minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Itu adalah doa. Salat doa para jemaah. Salat secara bahasa doa. Ya. Kemudian zikir juga doa. Intinya semua ibadah itu masuk dia doa, tapi doaul ibadah. Yang kedua ada doaul masalah. Seperti minta hidayah, minta rezeki, minta dimudahkan segala urusan kita, minta ditetapkan di atas Islam, di atas sunnah Nabi SAW. Itu dia masuk dia doa. Doaul masalah. Ya. Di sini ada faedah para jamaah. Syekh mengatakan, "Iza warada fil Qur'ani lafzud du'a." Apabila disebutkan di dalam Al-Qur'an lapas doa, bahwasanya orang-orang kafir berdoa begini, ya. Fa innahu yasmalu du'a al-mas'alah wal ibadah. Berarti kalau disebutkan lapas doa di dalam Al-Qur'an, maka itu mencakup doa ibadah dan doa masalah. Ya. Seperti Allah mengatakan misalnya, innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya yang kalian mintai selain Allah, yang kalian doai, mintai selain Allah. Ini masuk dia doa ibadah, doa masalah. Entah dia meminta, wahai patung berikan saya rezeki, atau dia menyembahnya, itu dia masuk dia doa namanya. Ya. Illa biqarinatin minal qara'in. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya maksudnya adalah minta doa yang sebagaimana yang kita pahami. Jadi ana ulang, kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an doa, seperti ucapan tadi firman Allah, sesungguhnya yang kalian mintai, yang kalian berdoa kepadanya selain Allah. Berdoa di sini maksudnya dua-duanya para jamaah. Entah doa wahai patung berikan saya rezeki, atau dengan dia menyembahnya. Ya, itu dua-duanya maknanya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya maksudnya adalah hanya meminta doa sebagaimana yang biasa kita pahami. Ya, kecuali ada dalil. Kemudian meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah itu ada beberapa bagian para jemaah.
Yang pertama, dia syirik besar. Ya, minta kepada selain Allah masuk dia syirik besar. Ya. Yaitu meminta kepada selain Allah dalam hal tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah. Ini ada kaitannya dengan pembahasan kita karena mirip. Ya. Jadi meminta sesuatu kepada selain Allah dalam hal yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Ini masuk dia syirik besar. Adapun kalau dia minta kepada selain Allah dalam hal manusia itu mampu melakukannya, maka hukumnya boleh sebagaimana yang kita sebutkan di bab atau di kaidah yang ke-15 tadi. Ya, minta kepada makhluk hidup dalam hal dia mampu memberikannya, maka itu hukumnya apa? Boleh. Ya. Kemudian di sini disebutkan ad-du'a ibadatun wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun akbar. Doa itu bagian dari ibadah dan memalingkan ibadah itu kepada selain Allah termasuk syirik besar. Kaman yad'ul amwat, sebagaimana orang yang berdoa kepada orang mati. Dia minta rezeki kepada orang mati, minta berkah kepada orang mati. Masuk dia syirik besar. Wal ghaibin, orang yang tidak ada, orang gaib. Wahai Syekh Fulannya di luar negeri. Ya. Tolong saya misalnya. Ya, ini masuk dia syirik. Au yad'ul ahya al hadirin fi ma la yaqdir alaihi illallah. Atau dia minta kepada orang hidup dalam masalah yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah, termasuk syirik besar. Ya. Ini dalil-dalilnya disebutkan di antaranya wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Janganlah kalian meminta kepada selain Allah, ya, yaitu makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa juga memberikan mudarat. Minta kepada pohon keramat yang dianggap keramat. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita para jemaah. Ya. Seandainya kita tebang jadikan kayu bakar, enggak bisa memberikan mudarat. Ya. Maka ngapain kita meminta kepada mereka, kepada pohon tersebut? Makanya yang aneh itu orang-orang kafir. Ya. Dia yang menciptakan Tuhannya, dia bikin patung, dia anggap patung itu sebagai Tuhannya. Seharusnya yang namanya pencipta itu, yang namanya Rabb itu, Allah itu, dia yang maha menciptakan. Bukan dia yang diciptakan. Ketika dia diciptakan, berarti dia lemah. Ya, Allah itu tidak disifati dengan apa? Lemah. Segala sesuatu yang disifati lemah, berarti bukan Tuhan. Ya. Orang menciptakan patung, bikin patung. Setelah itu dijadikan sebagai Tuhan. Ya, dijadikan sebagai Tuhan. Seharusnya patung itu yang menyembah dia, seharusnya. Bukan dia yang menyembah patung tersebut. Ya, karena dia yang menciptakan patungnya. Bagaimana dianggap sebagai Tuhan, dimintai rezeki, dimintai keberkahan dan yang lainnya. Ya. Kemudian para jamaah, adapun meminta kepada selain Allah dalam masalah dia mampu memberikannya sama syarat-syaratnya sebagaimana masalah isti'anah dan istighosah tadi para jemaah. Ya, harus dia hidup, tidak mati, ya, harus ada dan tidak gaib, dan harus dia mampu, tidak lemah. Kita masuk ke bab yang ke-17 karena bab 15 dan 16 itu hampir sama para jemaah, ya, pembahasan. Kita masuk ke bab yang ke-17. Ya. Al-muttasafu bi sifati rububiyyah wal mustahiqqu lil ibadah. Setiap yang disifati atau memiliki sifat rububiyah, maka dialah yang berhak untuk disembah. Sebelumnya para jemaah kita jelaskan rububiyah dengan uluhiyah. Sudah kita jelaskan dulu, tapi biar jelas lagi. Rububiyah itu, misalnya tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Allah menciptakan, Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah mengatur alam semesta, Allah memberikan rezeki. Ya, Allah memberikan manfaat, Allah menolak mudarat. Ini namanya sifat rububiyah. Ya. Adapun uluhiyah, ibadah yang kita serahkan kepada Allah itu namanya uluhiyah. Makanya tauhid uluhiyah itu berkaitan dengan perbuatan kita. Segala ibadah kita serahkan kepada Allah, itulah yang disebut dengan uluhiyah. Ada rubu pakai R, ada ulu. Rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ke-17 ini para jemaah, setiap yang memiliki sifat rububiyah
Artinya dia menciptakan, dia bisa mematikan, dia bisa menghidupkan, dia bisa memberikan rezeki, dia bisa mengatur alam semesta ini. Maka dia yang berhak untuk disembah. Berarti kalau dia tidak memiliki sifat rububiyah, tidak bisa menciptakan, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, maka dia tidak berhak untuk disembah. Makanya suatu hari dikatakan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, ya, Robnya Nabi Musa itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Apakah kamu bisa menghidupkan, bisa mematikan? Kata dia, iya, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua orang tawanannya, satunya dipenggal lehernya, satunya disuruh pergi. Saya bisa menghidupkan, bisa mematikan, katanya Fir'aun. Ya, bukan begitu yang dimaksud dengan menghidupkan dan mematikan. Allah menghidupkan dari tidak ada bisa ada. Ya, Allah juga mematikan. Nah, kalau dia memiliki sifat rububiyah, maka dia berhak disembah. Dan tidak ada yang memiliki sifat rububiyah itu kecuali hanya Allah. Enggak ada yang mampu menurunkan hujan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mampu memberikan kita rezeki kecuali hanya Allah. Enggak ada yang mampu mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Enggak ada yang menghidupkan, enggak ada yang mampu mematikan kecuali hanya Allah. Berarti hanya Allah yang kita sembah. Kalau ada yang mampu selain Allah, berarti dia juga berhak disembah. Namun tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Patung-patung yang mereka anggap Tuhan, yang mereka sembah. Bisa menghidupkan, mematikan atau tidak? Enggak bisa. Berarti tidak berhak untuk disembah. Yesus yang mereka sembah, yang mereka anggap Tuhan, bisa menghidupkan dan mematikan? Enggak bisa. Bisa memberikan rezeki? Enggak bisa. Bisa menurunkan hujan? Tidak bisa. Ya. Dia hanya mampu apa? Berdoa, meminta kepada Allah. Allah yang menurunkan. Berarti tidak berhak untuk disembah. Ya. Kemudian orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia bisa memberikan rezeki walaupun hanya sebutir beras? Tidak bisa. Berarti tidak berhak untuk didoai, akhirnya dimintai doa. Ya. Karena dia sudah mati. Ya, enggak berhak untuk kita sembah. Jadi kaidah yang ke-17 ini adalah setiap yang memiliki sifat rububiyah, penciptaan, pengaturan alam semesta, penghidupan, mematikan, yang memberikan rezeki, maka dialah yang berhak disembah. Berarti kalau tidak bisa, tidak berhak untuk disembah. Itu kaidah yang ke-17. Wallazi yakhluqu, yang menciptakan, wa yarzuqu, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta urusan hamba-hamba, wa yansur awliya'ahu, yang menolong wali-walinya, wa yastajibu du'a'ahum, yang mengabulkan doa mereka, wa yahdi quluba ibadihi, yang memberikan hidayah kepada hambanya. Ya, huwal ilahul mustahiqqu lil ibadah, dialah Tuhan yang berhak untuk disembah. Berarti Nabi misalnya, dari semua yang kita sebutkan tadi itu, Nabi tidak ada yang mampu melakukan. Enggak ada semua nabi, satu nabi pun yang mampu melakukan. Menciptakan, Nabi tidak bisa menciptakan. Berarti enggak berhak disembah. Memberikan rezeki, Nabi tidak bisa memberikan rezeki. Berarti tidak berhak untuk disembah. Ya. Wa amman la yakhluq, adapun yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa mengatur urusan hamba-hamba, tidak bisa menolong wali-walinya. Ya, wala yadfa ad-dur an nafsihi, tidak bisa menolak mudarat dari dirinya sendiri, apalagi dari orang lain. Wala yahdi quluba ibadihi, tidak bisa memberikan hidayah ke dalam hati hamba-hambanya. Fala yastahiqu an yakuna ilahan ma'budan, maka yang seperti ini tidak berhak menjadi Tuhan. Ya, tidak berhak menjadi Tuhan. Yang menyembah patung, makanya lihat kisah Nabi Ibrahim para jamaah. Bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu. Ya, kemudian meletakkan kapak itu di patung yang paling besar. Ketika orang-orang ingin menangkap Nabi Ibrahim mengatakan, ini patung ini yang menghancurkannya. Kata Nabi Ibrahim, enggak masuk akal kamu Ibrahim, katanya. Ya, enggak masuk akal, bodoh kamu. Patung ini enggak bisa melakukan seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya, berarti dia enggak berhak untuk diibadahi. Yang mampu melakukannya, yang mampu mengatur alam semesta, mampu menjadikan segala sesuatu menjadi berkah, dialah yang berhak dijadikan sebagai Tuhan yang disembah.
Wasifatul ula muttasafun bihallah ta'ala. Sifat yang pertama yang kita sebutkan tadi, menciptakan, memberikan rezeki, itu hanya Allah yang memilikinya. Ya. Berarti dialah yang berhak untuk disembah. Adapun sifat yang kedua yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki dan yang lainnya, itu ya dimiliki oleh sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Artinya Allah itu satu pada jamaah. Tuhan itu satu, Allah itu satu. Dia yang kita sembah, ya. Namun Tuhan Allah itu satu, cuma yang disembah manusia itu banyak. Yang disembah manusia itu banyak. Namun tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya siapa? Zat atau Allah, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, yaitu sifat-sifat rububiyah. Makanya makna la ilaha illallah itu adalah apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kenapa ditambahkan kata berhak disembah? Karena memang yang disembah manusia ini banyak. Ada yang menyembah api, orang-orang Majusi. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah ular, ada yang menyembah Kiai Selamat kerbau. Ya, setiap berapa bulan dikeluarkan, dia buang kotoran, diambil kotoran itu, ya, diolesin. Ya, minta berkah. Macam-macam. Ada yang menyembah ini, ada yang menyembah itu. Banyak yang disembah oleh manusia para jemaah, tapi yang berhak disembah hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Syekh mengatakan sifat yang kedua, tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, itu sifat yang dimiliki oleh makhluk-makhluk yang disembah selain Allah oleh manusia. Seperti apa? Malaikat. Ada juga yang minta berkah kepada malaikat. Malaikat tidak bisa memberikan keberkahan. Wal anbiya, minta apa? Minta rezeki kepada para nabi. Ya. Padahal nabi tidak bisa memberikan rezeki. Wal asnam, patung-patung. Ya, minta rezeki, minta jodoh kepada patung. Patung tidak bisa memberikan jodoh. Wal asjar, pohon-pohon. Pohon-pohon keramat, minta berkah di pohon keramat. Makanya kalau kita lihat, kalau kita orang Indonesia, setiap ada pohon keramat, pohon yang besar-besar itu semuanya dianggap keramat. Ya. Setiap pohon yang besar dianggap keramat, selalu ada kemenyannya. Ya, kita pergi mandi di sungai, ada pohon besar di situ, ada aja kemenyan-kemenyan. Tempat mereka minta apa? Keberkahan. Di Senggerahan juga begitu dulu. Ya, dibawa ayam hitam diikat berdoa. Kita sedang renang. Ya. Jadi setelah doa pergi dia. Ya. Ini dianggap keramat. Jadi semua itu fala takun mustahiqatan lil ibadah. Semua itu yang tidak memiliki sifat rububiyah berarti tidak berhak untuk disembah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu sedikit pun, dan bahkan merekalah yang diciptakan. Ya, sebagian orang manusia menyekutukan Allah dengan patung. Ya, patung ini tidak bisa menciptakan, bahkan patung itu yang diciptakan. Ya, makanya Allah mengatakan, apakah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka yang diciptakan oleh Allah, bahkan diciptakan oleh manusia, yaitu patung-patung tersebut. Ya. Kemudian dalil yang berikutnya ada innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Karena hidayah itu berada di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah para jamaah ada dua macam hidayah. Ada hidayah irsad namanya. Hidayah irsad itu sekedar petunjuk. Ada hidayah taufik. Hidayah irsad, semua kita memiliki hidayah irsad. Ya, ngajak orang sholat itu namanya hidayah apa? Irsad. Ya, kita ngabari orang ini halal, ini haram, itu hidayah irsad namanya. Semua kita memiliki hidayah irsad. Semua kita bisa ngajak teman kita pergi ke pengajian, itu hidayah irsad. Semua kita bisa ngajak teman-teman kita, keluarga kita untuk sholat, itu hidayah irsad. Mau tidak maunya dia melakukannya, itu hidayah apa namanya? Taufik. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau seorang nabi,
jago dalam berdakwah. Ucapan beliau selalu jujur, lemah lembut. Pokoknya lengkap sudah pada diri Nabi SAW. Nabi kita SAW mendakwahkan pamannya Abu Thalib agar masuk ke dalam agama Islam. Padahal Abu Thalib juga ini sangat sayang kepada Nabi kita. Ya, dia selalu membela Nabi ketika diganggu oleh orang-orang kafir. Padahal dia kafir. Ya, makanya orang-orang kafir ketika dia masih hidup nggak ada yang berani mau membunuh Rasulullah SAW. Ya paling diganggu-ganggu saja, walaupun gangguannya keras. Tapi sampai mau membunuhnya takut selama Abu Thalib masih hidup. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW mendakwahkan pamannya. Setiap hari didakwahkan pamannya sampai di akhir hayat pamannya. Ketika pamannya mau meninggal dunia, sakaratul maut, Rasulullah datang kepada pamannya. Rasulullah mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya saya akan bela engkau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping pamannya ada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Thalib, jangan mau. Apakah kamu membenci agama nenek moyangmu? Ini pentingnya kita berteman dengan orang baik pada zaman. Ya, nanti kalau teman sama orang jahat kayak Abu Jahal ini, lihat. Nabi mengatakan, ucapkan la ilaha illallah, hai paman. Satu kalimat ini saya akan bela kau kelak di hadapan Allah. Abu Jahal ngomong lagi dia, jangan mau wahai Abu Thalib. Masa kamu benci sama agama nenek moyang? Terus begitu. Sampai pamannya meninggal di atas apa? Kekufuran. Lihat, padahal seorang nabi, ya, dia dakwahkan pamannya terus menerus dengan lemah lembut. Ya. Dan pamannya sangat cinta kepada nabi ini. Nah, kepada keponakannya ini. Namun tidak bisa mendapatkan apa? Hidayah. Itu disebabkan karena apa? Hidayah itu berada di tangan Allah. Hidayah apa itu? Hidayah taufik. Adapun sekedar menunjukkan, kita semua bisa. Nabi Muhammad hanya menunjukkan. Namun yang menentukan dia mau menerimanya atau tidak menerimanya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak para nabi itu keluarganya apa? Meninggal di atas kekufuran. Istrinya Nabi wa mra'atu Nuhin wa mra'atu Lut. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut meninggal di atas kekufuran. Suaminya Nabi para jemaah. Suaminya adalah seorang nabi. Ya. Dan enggak mungkin dia sebagai suami seorang nabi tidak mendakwahkan istrinya. Pasti dia mendakwahkan istri. Namun tetap meninggal di atas kekufuran. Nabi Nuh anaknya meninggal di atas kekufuran. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Jangan sama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Enggak mau, saya mau naik ke atas gunung aja yang dapat melindungi saya dari air banjir ini. Akhirnya tenggelam bersama orang-orang kafir. Ya. Dan banyak nabi-nabi yang keluarganya meninggal di atas kekufuran. Karena apa para jemaah? Hidayah itu berada di tangan Allah. Itulah yang disebut dengan hidayah taufik. Dan ada juga orang kafir, super kafir, tapi istrinya apa? Termasuk pembesar penduduk surga. Ya, siapa itu istrinya? Fir'aun. Ya, istrinya Fir'aun dibuatkan rumah di dalam surga. Disebutkan di dalam hadis juga, di antara pembesarnya penduduk surga dari kalangan perempuan istrinya Fir'aun. Padahal suaminya kafir, mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Tapi istrinya beriman. Disebabkan karena apa? Hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah ada dua. Hidayah irsyad, menunjukkan. Semua kita bisa menunjukkan. Semua kita bisa mengajak keluarga kita untuk mengikuti sunnah Nabi. Semua kita bisa menunjukkan keluarga kita untuk datang ke pengajian-pengajian sunnah. Namun menerima atau tidak menerima, itu masuk dia hidayah taufik. Ya. Kemudian sudah azan ya. Itu para jamaah. Satu ayat lagi. Wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang meminta kepada selain Allah, mereka tidak memiliki sesuatu walaupun itu adalah qitmir, itu kayak kulit kurma. Ya, kali kurma atau kulit yang tipis. Jadi, kalau kita buka kurma, di bijinya ada yang tipis itu atau di luarnya, itulah dia. Jadi, sesuatu yang tipis, yang sepele saja mereka tidak memilikinya, apalagi memberikan sesuatu yang besar. Itu para jamaah, inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan azan dulu baru kita masuk ke tanya jawab. Wallahu taala a'lam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Di sini ada pertanyaan.
apa hukumnya menggadaikan emas? Ya. Berkaitan dengan gadai ini, ya. Sebenarnya seperti pinjam meminjam kan? Ya. Kalau dia sebagai jaminan saja, tanpa ada persen-persennya, ini kita minjam uang, ini sebagai jaminan. Tapi faktanya tidak begitu kan dia kan? Nggak mungkin dia buka kantor pergadaian begitu, kecuali ada yang persenan. Kalau minjam uang itu sebagai jaminan, artinya biar kita nggak kabur, tetap uang itu kita kembalikan sesuai dengan itu, maka itu yang boleh. Tapi ketika sudah ada persenannya minjem sekian, ya, ini emas kita sebagai jaminan nanti kembalikannya lebih banyak sedikit, maka itu dia masuk dia hukumnya riba. Nah, itu dia masuk dia hukumnya riba. Nah, rata-rata pergadaian itu pasti ada untungnya sekarang ini. Ya, yang bikin-bikin kantor di pinggir jalan kalau nggak ada untungnya tidak mungkin dia mau buka. Ya, kalau dia hanya sebagai jaminan, disimpan sebagai jaminan, nanti kalau kita kembalikan uang dikembalikan. Tapi kayaknya nggak mungkin di zaman sekarang ini bikin kantor gitu susah-susah yang nggak ada keuntungan yang dia dapatkan. Jadi itu dia masuk dia, itulah dia sebab ribanya. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, kalau dia masuk dia riba, berarti ini di pertanyaan yang kedua entah nyicil atau apa bayarnya, tetap dia tidak boleh. Ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya? Berdoa kepada orang-orang yang meninggal, Ustaz. Pengetahuan saya orang-orang ini yang ke kuburan, tapi dia tidak minta langsung ke kuburan, dia menyebut nama-nama orang yang di dalam kuburan itu, pasti dia mintanya kepada Allah. Iya. Tapi apa hukumnya kalau dia hanya sekedar meminta tempatnya saja, misalnya di tempat yang itu mungkin karena Iya. Jadi makanya dari zaman jahiliyah ketika mereka ditegur jangan meminta kepada orang mati, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallah zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kata mereka. Jadi zaman jahiliyah mereka menginginkan. Karena memang kebanyakan mereka itu tidak menyembah kuburan tersebut, walaupun sebagian ada yang menyembah kuburan. Ya sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam. Lihat tingkatan-tingkatannya. Ada yang meminta kepada kuburan itu langsung karena memiliki keyakinan kuburan itu orang yang ada di dalamnya bisa memberikan, tapi rata-rata itu apa? Mintanya kepada Allah, hanya dijadikan sebagai perantara. Haula isufa'una indallah. Mereka ini hanya sebagai perantara kami saja. Ya. Termasuk dia sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syarat-syaratnya itu pertama diantaranya adalah dia harus hidup. Orang mati, Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu, jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Adapun kalau dia hidup, ya, maka tetap dia terjatuh dalam apa? Syirik. Adapun kalau dia hidup, boleh kita minta doa kepada dia. Artinya kita meminta kepada dia agar dia berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa kita. Ini termasuk dia bab tawassul dengan orang-orang soleh. Kapan tawassul dengan orang-orang soleh dibolehkan? Pertama di antara syaratnya orang soleh itu harus hidup. Ya, sebagaimana yang dilakukan, ya, ada sebuah kisah juga, ya, ada yang minta doa kepada Syekh Abdul Razak, ya, agar Syekh Abdul Razak mendoakan orang tuanya agar mau sholat, karena orang tuanya nggak pernah sholat. Ya, sepulang dia dari Lombok ke Jakarta, waktu Syekh Abdul Razak datang pertama ke sini itu, ya, sepulang dia dari Lombok datang ke Jakarta, dia buka pintu, dia lihat bapaknya dalam keadaan sujud. Ya, ini berdoa tawassul dengan orang soleh. Dibolehkan dengan apa? Syaratnya orang itu harus hidup. Adapun orang mati nggak bisa mendengar doa kita. Ya, makanya dari dulu mereka alasannya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallah zulfa. Kami nggak pernah berdoa, tidak pernah menyembah orang mati ini. Kami hanya minta kepada mereka agar mereka menyampaikan kepada Allah sebagai perantara. Jadi rata-rata yang ke kuburan itu minta rezeki hanya mengambil apa? Kuburan itu sebagai perantara saja. Dan itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi syaratnya harus dia hidup. Karena orang mati tidak bisa mendengar. Ya, seandainya mereka mendengar kata Allah mastajabu du'aakum, tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wallahu taala a'lam. Ada lagi pertanyaan? di
atas iman dan Allah pikirkan yang beriman. Di situ kan jelas Allah lebih tinggi Disetarakan. Iya. Ya. Ya. Pertama dijelaskan oleh para ulama seperti ayat atau nama-nama seperti itu, ya, bukan untuk dijadikan sebagai pajangan. Dijelaskan oleh para ulama pada dasarnya bukan dijadikan sebagai pajangan kayak ayat kursi dan lapas-lapas la ilaha illallah, dan itu bukan dijadikan sebagai pajangan. Karena yang mendatangkan pahala itu ketika diucapkan. Ya, itu yang pertama. Ya, adapun meletakkannya tergantung keyakinannya lagi. Ya, apakah dia meyakini sama, maka ketika itu dia akan terjatuh dalam syirik. Tapi hanya sekedar letakkan, ya, tanpa ada keyakinan, maka itu bisa hukumnya dibenci, ya, hukumnya dibenci, ya, atau bisa jadi haram. Namun kalau dia meyakini sama kedudukannya, maka itu dia masuk dia bab syirik. Ya, jadi tergantung hatinya, apakah sekedar meletakkan. Karena memang kalau kita letakkan yang kerennya itu dia sama, ya. Kalau kita dulu waktu kecil kan meletakkan itu kerennya itu dia sama, kan? Di sini sebelah, ini anunya sebelah sini satu, ya. Kalau di atas bawah itu kurang keren dia. Nah, apakah keyakinan itu ada di dalam hatinya? Maka kalau dia ada, maka bisa jadi syirik. Ya, kalau tidak ada, ya wallahu taala a'lam, apakah bisa jadi haram atau makruh atau dibenci, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan lagi? Allah tidak menciptakan langit dan bumi kecuali karena disebabkan Nur Muhammad. Mana? Coba jelaskan Ustaz mengenai Nur Muhammad ini. Ya, Allah tidak menciptakan langit dan bumi kecuali karena Nur Muhammad, ya. Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'an Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi memang langit dan bumi ini dijadikan untuk apa? Bumi ini terutama dijadikan untuk manusia. Kami jadikan kalian itu sebagai khulafa, sebagai pemimpin, ya, di atas muka bumi ini. Jadi Allah memang menciptakan langit dan bumi ini memang disiapkan untuk kehidupan ini. Ya, di atas itu para malaikat, ya, bersama Allah, ada yang memikul aras macam-macam. Jadi bukan karena nur atau apa yang lainnya. Jadi Allah sendiri di dalam banyak ayat langsung menyebutkan. Ketika menyebutkan alasan itu berarti datangkan dalil, ya. Dan Allah menyebutkan secara umum, Allah menciptakan khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, ya. Kemudian kita dijadikan sebagai apa? Khalifah di muka bumi ini, artinya penduduk bumi ini, pemimpin di atas muka bumi ini, ya. Jadi Allah menciptakan tempat-tempat ini memang karena menyiapkan untuk manusia, dan manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Itu yang tepat. Ya, adapun kalau mengatakan begini begitu harus datangkan dalil. Wallahu taala a'lam. Ada lagi para jemaah? Ada lagi? Nah, ada? Gak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya, ya. Sholat Jumat di masjid lain itu tidak ada dalilnya. Orang kalau safar Jumat otomatis di masjid orang lain, ya, tidak betul. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Pada jamaah, ya. Iya, Mustafa Muhammad. Iya. Tidak boleh. Ya. Intinya dalam hal hanya Allah yang mampu, tidak boleh digandengkan. Ya. Makanya sebagaimana yang saya ceritakan tadi, orang di universitas tertentu, bukan kalangan kita, dia datang ke Suralaga. Nanya masalah itu. Ya, kenapa orang-orang kalangan kalian mengatakan tidak boleh menggandengkan antara Allah dan Rasulullah ketika kita minta rezeki? Kayak jawabannya, ya, apakah Muhammad bisa memberikan rezeki? Ya sama kayak kita misalnya, ada satu orang ngelukis, cuma dia yang bisa ngelukis, bikin desain masjid. Ya, kita bilang ini yang melukis ini sepulan. Padahal satu orang yang ngelukis, yang nggak akan terima dia.
Ya, misalnya ini yang melukis ini di depan dia, misalnya kita mengatakan yang melukis gambar ini adalah desain masjid ini. Padahal dia di samping kita. Ya, otomatis dia akan tersinggung, dia akan marah. Karena dia yang melakukannya dan hanya dia yang bisa, yang lain tidak bisa ngelukis kecuali hanya gambar kelapa sama pohon atau gambar gunung saja yang kayak gunung Rajas. Iya, itu bisa menjadikan seseorang ketika menyamakan kedudukannya, itulah yang disebut dengan syirik. Syirik itu menyamakan kedudukan Allah dengan makhluknya dalam masalah yang hanya Allah yang mampu melakukan. Ya, itulah dia yang disebut dengan syirik. Jadi kita samakan kedudukan Allah dalam hal yang hanya Allah yang mampu melakukan. Ya, itu disebut dengan syirik. Tapi para jamaah, kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.